orang jalan bareng nih, kayak kita sen jalan ya. Terus habis itu nemu sisir. Habis itu rebutan. Ini sisir gue yang lihat dulu. Ini gue yang lihat dulu. Akhirnya berantem mereka, tonjok-tonjokan ya. Habis itu setelah dapat sisirnya, habis itu mereka sadar. Ya. Yang menang tadi dia bilang, "Ini sisir buat apa ya? Oh, aku sama dia sama-sama botak." Iya juga. Jadi maksudnya apa ya? Ketika nemu, ketika ngelihat, ketika belum punya, pengen gitu. Tapi setelah punya ya udah buat apa? Akhirnya gitu. mikir juga. Kalau kita bicara koruptor yang kelas kakap ya, itu dia duit di bank itu, ya, itu nggak cuma kayak kita ya 100, 200 mentok 3 juta misalnya gitu ya. Lebih sering nolnya. Kalau enggak 50 biar 50 lah ya enggak. Biar enggak diambil. Tapi koruptor itu duitnya tuh 100 miliar, 200 miliar. Pertanyaannya ketika dia nambah korupsi misalkan 200 miliar lagi ya. Terus buat apa gitu? Nggak dipakai juga. Bakal mejeng aja udah. Itu pun gak dipamerin sama dia. Iya juga tuh. Iya, kalau dipamerin bisa dicurigain, ketangkep kan gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Pertama-tama teman-teman semua, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana enggak henti-hentinya untuk mengucurkan keran nikmatnya, sehingga karena enggak diembargo kita banyak menerima kebaikan dan keindahan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Nah gitu. And second is, may salawat and salam always given to our Prophet Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has chosen from Allah Subhanahu wa taala to lead us from the dark age into the light age. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kajian Pekanan bisa kembali untuk menyegarkan Jumat sore teman-teman semua yang mungkin sedang membiru dan mempilu gitu, sesuai dengan langitnya pada sore kali ini teman-teman semua ya. Dan alhamdulillah saya bisa kembali menjadi MC pada kali ini, MC magang baru yang sok-sokan bahasa Inggris karena masih belajar kayak gitu. Dan alhamdulillah lagi teman-teman semua, di tengah-tengah kita sudah ada guru kita semuanya, Ustadz Niti Nurdailan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz Dailan? Alhamdulillah. Ya kurus-kurus gini lah. Penurunan berat badan ya Tat ya? Ya enggak juga sih. Enggak juga. Oke, mungkin langsung aja nih Tat ya, karena udah lumayan jauh terlewat waktunya. Sedikit buat bridging ke awal masuk materinya, kan membahas temanya kan kali ini kan soal menari dalam bayangan ya Tat ya? Menari dalam bayangan, apa tuh? Jujur saya pribadi tuh masih sangat unfamiliar sih Tat ya, karena kalau dalam benak saya tuh justru yang berbeda Tat. Apa maksudnya? Kan kalau ini kan menari dalam bayangan. Kalau dalam benak saya tuh bayangnya menari dalam bayangan. Bayangnya lah gitulah pokoknya. Menari dalam pandanganmu. Ya gitu. Yang familiar kan kayak gitu Tat. Justru kan ini kan jadi kayak menarik banget gitu Tat, karena nggak biasa gitu Tat. Biasa aja sih. Soal si MC. Monggo Ustadz Elan, waktu dan tempat kami persilahkan. Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa tammin nabiyina wa alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu walaupun nggak langsung ya sama teman-teman di sini, dan alhamdulillah kita bisa berjumpa ya, tentunya dengan social distancing ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat iman dan Islam, yang kalau kita tahu bagaimana besarnya nikmat iman dan Islam ini ya, keuntungannya buat kita dan juga nilainya untuk diri kita tuh sungguh besar sekali. Dan segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak ya, nikmat-nikmat yang lain yang bahkan kadang tuh kita nggak sadari. Misalkan kayak nikmat oksigen nih, nikmat oksigen ini kalau Allah nggak kasih, kita harus ciptain sendiri. Wah. Itu berapa harganya kan? Nah, ribet pula ya Tat ya? Iya, luar biasa ribet, harus ada tumbuhan segala macam yang harus kita, ya pokoknya kalau beli intinya mahal, tapi Allah kasih dengan cuma-cuma. Dan ini nikmat yang luar biasa, nikmat sehat juga.
Dan tentunya ya salawat dan taslim semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, beliau adalah suri tauladan kita dan hanya kepadanya lah beliau sallallahu alaihi wasallam kita harus mencontoh ya apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan ya, karena semua perkataan beliau itu menjadi hukum dan tentunya tindakan beliau itu menjadi contoh buat kita, menjadi teladan ya, dan nggak ada teladan terbaik kecuali Rasulullah SAW. Kenapa? Ya, karena Rasulullah SAW ini beliau menerjemahkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau tahu praktek dari Al-Quran itu seperti apa ya, ada di dalam tubuh Rasulullah SAW ya. Sedangkan Al-Quran itu Allah turunkan ya sebagai petunjuk buat kita, maka ya kita harus contoh Rasul gitu sallallahu alaihi wasallam. Oke, ya hari ini kita membahas goroba ya, menari dalam bayangan. Serem banget ya. Ya, jadi kita mulai dari gini dulu ya. Menari dalam bayangan. Jadi goroba itu kan sebenarnya orang-orang yang terasing, ya, orang-orang yang terpinggirkan. Ini siapa? Apakah para introvert? Apakah orang komunis? Apakah jomblo di kalangan orang-orang yang sudah menikah? Waduh. Atau ke mahasiswa di antara teman-temannya yang sudah pada lulus, sudah pada kerja dan dia masih berjuang ya. Nah, ini orang terasing di sini kayak gimana gitu ya. Apakah orang yang dia hanya fokus terhadap dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain? Jadi kita bakal bahas kurang lebih di sini. Tapi kita mulai dulu ya. Dari kita harus tahu nih peta kehidupan. Dalam artian dalam kehidupan ini ya, Allah itu udah kasih fase-fasenya ya. Misalkan ada fase para nabi itu. Ya. Habis setelah para nabi ya, habis itu penggantinya ya, para khulafaur rasyidin. Yang insya Allah di sana tuh syariat Islam ya. Kita bicara aturan dulu. Aturan Islam di zaman Nabi jelas diterapin semuanya. Jelas. Kemudian aturan sahabat tadi ya, khulafaur rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, ketika mereka berkuasa itu juga dijalankan syariat Islam. Kemudian masuk ke fase berikutnya lagi ya, yaitu fase raja-raja yang masih menjalankan syariat Islam, kurang lebih begitu. Ya, walaupun nggak sesempurna di zaman sahabat, nggak sesempurna di zaman Rasulullah SAW pastinya. Udah banyak ada yang entah menyesuaikan apa ya bahasanya tuh, menyesuaikan hawa nafsu manusia pada saat itu atau segala macamnya. Tapi itu masih lebih baik ya. Dan kita sekarang ini masuk ke apa bahasanya tuh, fase keempat, fase di mana pemimpin-pemimpin itu banyak yang zalim, banyak yang nggak amanah. Kurang lebih begitu. Nih kita harus paham. Makanya ketika kita melihat sekarang ini ketidakadilan ya, banyak sekali hal-hal yang nggak sesuai fitrah kita. Wah, ini nggak adil, ini nggak layak, kok begini sih? Ya, nah itu tuh sebenarnya karena kita udah masuk ke fase keempat ini. Ya, fase yaitu tadi banyak pemimpin yang nggak amanah kurang lebih. Dan ketika pemimpin ini nggak amanah ya, dalam artian Allah itu kan turunkan Rasulullah SAW itu kan membawa syariat, aturan. Nah kemudian aturan itu disuruh dijalankan. Tapi banyak daripada ya pemimpin-pemimpin sekarang ini ya, atau penguasa dunia saat ini, mereka tidak menjalankan aturan Allah itu. Mereka menggunakan aturan-aturan hasil pemikiran mereka sendiri. Jadi begitu. Nah ini makanya kita bisa bilang gak amanah gitu, karena Allah udah kasih aturan kok mereka pakai aturan yang lain gitu. Nah kemudian hasilnya apa? Ya hasilnya kayak sekarang ini ya, jauh misalkan daripada keadilan. Kenapa? Karena balik lagi, keadilan itu mustahil bisa ada kalau tanpa Islam gitu ya. Jadi kalau nggak ada Islam, syariat Islam nggak diterapin ya, kemungkinan bakal susah gitu ada terciptanya keadilan. Contoh kayak kita zaman sekarang lah, ada nenek-nenek cuma nyuri kayu sebatang dihukum 2 tahun. Ya, tapi ketika ada koruptor ya, itu luar biasa perlakuannya ya, tempat apa namanya, penjaranya dan seterusnya lah. Itu baru bicara sedikit. Dan masih banyak sebenarnya hal-hal yang ya itu tadi, kalau kita bicara keadilan tuh masih sangat jauh. Pelanggaran HAM kalau kita mau lebih detail lagi itu sebenarnya banyak. Tapi ya mau gimana lagi, memang kondisinya kayak begitu ya. Tapi buat teman-teman gak usah khawatir juga, karena memang janji Allah itu Islam ini bakal bangkit lagi. Ya, Islam ini bakal bangkit lagi. Walaupun kalau kita ngelihat sekarang umat Islam ini kan isinya
Pertama banyak ribut satu sama lain. Iya. Ya. Tapi itu udah mulai selesai nih permasalahan ini. Iya. Kemudian juga umat Islam tuh banyak ditindas ya. Kita mayoritas tapi ya kita bisa ngerasa sendirilah bagaimana perlakuan dunia sekarang ini terhadap umat Islam tuh kayak gimana. Tapi balik lagi ya, di titik tergelap malam ya. Jadi malam itu titik paling gelapnya itu justru dia menjelang fajar. Jadi semakin umat Islam ini bersabar, ya semakin umat Islam ini ditekan, itu tanda pertolongan Allah tuh semakin dekat. Gitu. Tapi bagaimana gitu loh? Kenapa kok kita bicara orang-orang terasing tadi? Ya jawabannya karena memang ya kita ini hidup maksudnya gini, aturan Islam itu enggak diterapkan semuanya. Makanya buat orang-orang yang ingin terikat terhadap aturan Allah, itu dia menjadi orang yang terkucil, orang yang terasing. Gitu, orang yang nyari ridho Allah sekarang ini itu tuh kayak nggak masuk akal. Karena semua orang itu ketika mereka ngelakuin perbuatan, dasar perbuatannya itu adalah untung rugi atau bahkan uang gitu, atau popularitas. Ya. Nggak apa-apalah misalkan kita ngerjain orang nih, prank ojol misalkan zaman dulu tuh ya sempet rame. Nggak masalah kita ngerugiin orang. Yang penting apa? Yang penting kita viral ya. Ngasih prank sampah dan seterusnya, yang penting viral dan seterusnya. Ini kejadian nih. Gitu ya. Kejadian kenapa? Karena yang mereka cari itu nggak peduli ada pelanggaran syariat atau enggak. Nggak peduli Allah ridho atau enggak. Yang penting mereka terkenal, yang penting mereka punya kekayaan begitu. Ya. Jadi kita nih sekarang nih hidup di aturan ya. Ya bisa dibilang aturan yang menyesatkan gitu. Kenapa menyesatkan? Ya karena aturan-aturan yang ada sekarang ini tuh membuat kita tuh nggak mendekat kepada Allah, malah semakin menjauh kepada Allah. Padahal Nabi diutus itu kan membawa risalah ya untuk mengajak kembali ya manusia itu kepada Allah. Kenapa? Karena manusia itu menujunya kalau nggak dikawal nih ya itu bakal menjauh kepada Allah gitu. Ya kita bisa ngeliat lah misalkan zaman Fir'aun dulu ya. Fir'aun itu kan malah ngaku sampai jadi Tuhan. Itu kan tandanya apa? Tandanya tuh udah kehidupan di sana itu diatur dengan pemimpin yang ngaku jadi Tuhan. Kira-kira aturan yang diterapkan di sana membuat mereka semakin dekat sama Allah nggak? Enggak, jauh. Makanya diutus Nabi Musa untuk meluruskan itu tadi. Begitu juga Rasulullah SAW itu diutus karena apa? Karena bangsa Mekah itu udah nyembahnya udah berhala, nggak ke Allah lagi. Makanya dikembalikan lagi. Nah kecenderungan manusia itu begitu. Sama juga ya ketika kita udah jauh dari Nabi ya, itu pasti aturan-aturan Islam itu semakin gak terlalu diterapkan. Dan juga arahnya itu pasti menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya apa ya? Makanya penting buat kita sadar untuk kembali kepada aturan yang dibawa Nabi. Karena aturan itu yang akan mengembalikan kita kepada Allah. Itu yang paling penting ya. Kita akan dikembalikan lagi kepada Allah. Nah, kalau kita bicara ya kepada Allah itu kan di tujuan kita hidup tuh, kita hidup nih nggak main-main gitu. Kita hidup nih nggak asal hidup aja, tapi ada tujuan gitu. Nah di antara tujuannya adalah menjadi orang yang bertakwa kan gitu. Di surat Hujurat ayat 13 itu kan Allah sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum gitu. Jadi yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah kan gitu. Jadi yang dicari ini takwa, yang dicari ini ridho Allah gitu. Ya, bukan kalau di zaman sekarang kita ngelihat orang yang mulia itu adalah orang yang banyak hartanya, orang yang punya kekuasaan kan gitu, orang yang terkenal begitu ya. Dan mereka nggak peduli harta ini mau didapat dengan cara apa tuh nggak peduli kan. Mau halal haram tuh udah nomor sekian, yang penting aku kaya gitu ya. Entah mau lewat riba, entah mau lewat nipu, entah mau lewat meres, entah mau lewat korupsi, nggak peduli gitu. Kemudian juga misalkan kekuasaan. Kekuasaannya itu nggak peduli dia ngedapetinnya caranya kayak gimana. Ya, apakah misalkan karena bapaknya berkuasa habis itu anaknya akhirnya punya tempat khusus ya gitu. Itu apa bahasanya nepotisme lah ya, gitu. Karena bapak kita seorang direktur akhirnya kita bisa langsung aja gitu kan jadi punya jabatan tertinggi. Iya, langsung diterima aja gitu di perusahaan yang dipimpin sama ayah kita gitu kan. Jadi itu bisa aja begitu. Nah itu terjadi gitu loh ya. Atau misalkan ketika kita kuliah itu nggak peduli
skripsinya tuh entah dibikinin entah apa, yang penting lulus ya. Atau bahkan lebih keras lagi tuh banyak sekali orang yang dia lulus itu nggak kuliah tapi punya ijazah. Ya kan begitu ya. Nah, ini banyak gitu loh terjadi di masyarakat kita sekarang tuh. Terjadi. Terkenal juga. Terkenal tuh dia nggak peduli terkenalnya karena apa. Ya kan, entah karena jeleknya, entah karena apanya, entah karena ya banyak lah gitu. Nah ini terjadi gitu sekarang ini di dunia yang kacau lah, intinya jauh daripada aturan Islam gitu. Islam. Ya. Nah ini penting kita pahami dulu gitu ya. Jadi kita hidup ini punya tujuan gitu. Nah, tapi kita nggak bisa kita nggak bisa pungkiri juga gitu kalau orang-orang, mayoritas orang di zaman sekarang itu memang dia hidup di aturan ini, dalam artian mereka itu walaupun muslim sekalipun dalam hidup mereka, visi hidup mereka itu yang mereka cari dunia. Nah, ini kan terjadi juga sekarang ini ya. Walaupun muslim ya, dia berkerudung dan seterusnya, tapi masih ambil riba, contohnya begitu. Pokoknya banyak lah, nggak cuma riba, tapi contoh-contoh lain yang dia melanggar syariat begitu ya. Contoh-contoh lain yang dia melanggar syariat ini banyak begitu ya. Ini banyak sekali gitu. Dan memang masyarakat itu yang bisa dibilang memaksa dia untuk seperti itu. Ya. Jadi misalnya gini, kita ngumpul sama keluarga pas lebaran gitu. Itu kan biasa pertanyaannya, kamu kerja apa? Iya. Kan gitu tuh. Udah kerja apa? Iya. Habis itu ditanya sana sini, kamu kerja apa? Udah kerja dibilang, wah kok penghasilannya kecil. Beda sama anak Omo ini sama Pak Demo ini. Jadi otomatis bahkan dari kecil pun yang dia disuruh itu kerja sekolah itu tujuannya juga buat duit. Gitu. Jadi ibaratnya tuh kita akan dihormati di kehidupan kita sekarang ini ya, dengan aturan yang ketika lu kaya lu baru dihormati gitu. Lu baru dapat tempat gitu. Akhirnya mau nggak mau kita pun ya kayak terpaksa mengikuti semua ini begitu ya. Akhirnya banyak dari kita kaum muslimin yang tergelincir. Gitu. Jadi ketika misalkan dari 10 orang ditanya tujuan kamu hidup apa? Ya, mungkin bisa dibilang 8 dari 10 orang tadi yang pengennya tuh sukses. Suksesnya ya dapat dunia itu tadi. Apa-apa kesenangan yang ditawarkan dunia. Mungkin hanya 2 orang yang bakal bilang, aku hidup tuh mencari ridho Allah gitu. Nah ini kan jadi akhirnya begini gitu. Ya, karena ngikutin mayoritas ya. Walaupun itu aturannya yang bahasanya keliru gitu, mau nggak mau ya udah terjerumus. Dan lebih lagi yang paling penting ya kita pahami sebagai orang beriman itu, ya, orang beriman itu sebenarnya beruntung gitu. Ya. Orang beriman itu beruntung. Kenapa? Ya, karena dia itu bukan orang yang terjebak gitu ya, mencari kesenangan dunia yang sementara, tapi justru dia mencari kesenangan yang abadi, yaitu di akhirat. Nah ini orang beriman tuh harusnya begitu. Jadi visi hidupnya tuh dia mencari kesenangan akhirat, bukan kesenangan dunia. Ya. Nah didapatnya gimana kesenangan akhirat itu? Ya mencari ridho Allah, taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Karena memang yang ditawarkan dunia, ya, tapi memang ujiannya begitu. Kesenangan yang ditawarkan dunia tuh nyata ya, dalam artian kelihatan. Yaitu tadi, orang kaya pasti lebih dihormati, terkenal pasti lebih enak lah hidupnya, kelihatannya ya. Itu yang ditawarkan tuh nyata, memang seneng gitu. Memang seneng banget ketika kita punya harta, jabatan tuh kayaknya seneng. Kayak tadi kita punya bapak, dia punya jabatan tinggi, akhirnya kita pun dipandang begitu. Nah, ini memang kelihatan dunia ini menawarkan sesuatu yang seperti itu. Tetapi ya, orang beriman itu yang beruntung tadi itu adalah orang-orang yang bahasanya mereka itu percaya kepada yang gaib gitu ya. Makanya di Quran itu kan surat Baqarah itu kan disampaikan dzalikal kitabul la raiba fihi hudzalil muttaqin ya. Jadi Quran ini petunjuk buat orang-orang yang bertakwa gitu ya. Nah, siapa orang-orang ini ya kan? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang percaya terhadap hal yang gaib. Nah, di antara yang gaib ini apa? Ada di situ janji Allah, ada surga,
ada pahala ya. Kemudian ketika dia nggak taat tuh dia percaya juga bakal ada siksa Allah, ada juga neraka begitu. Nah, ini orang-orang ini percaya hal tersebut. Dan ketika mereka mau melakukan sesuatu ya, yang jadi patokan pegangan mereka itu adalah ridho Allah, halal haram menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan halal haram menurut orang lain. Gitu. Kalau kita menurut orang kebanyakan sekarang ini ya, halal haramnya kadang nggak jelas begitu ya. Kita mau nipu ya itu sah-sah saja kan, akhirnya dihalalkan kan. Tapi kalau kita mau jualan habis itu timbangannya dikurangin ya, itu juga halal-halal saja mungkin di zaman sekarang. Tapi kalau kita tuh patokannya halal haram menurut Allah, maka akan bahasanya tuh bakalan terhindar dari hal tersebut gitu. Yang memberatkan kita nanti di akhirat, dalam artian memberatkan timbangan dosa kita yang bakal cenderung membawa kita ke neraka. Nah, itu kita bakal menghindari itu gitu. Nah, ketika ya seseorang itu beriman memang berat gitu. Karena dia percaya tuh, wah, ketika saya taat saya pahala, saya kerja amanah ini pahala gitu. Nah, yang menurut orang-orang zaman sekarang itu tuh nggak make sense. Iya. Kan gitu. Ya, itu tuh nggak make sense gitu. Bahkan ketika kita mau buka usaha, syarat jadi pengusaha itu satu, ya, utang bank misalkan begitu. Pengusaha nggak utang itu bukan pengusaha. Nah, kan ada aturan begini kadang ya. Gimana kita mau sukses? Wong kita lihat aja musuh-musuh kita, saingan bisnis kita tuh luar biasa, mereka utangnya dan seterusnya begitu. Nah, ini terjadi begitu. Nah, makanya buat orang-orang yang mau berpegang teguh kepada janji Allah ya, orang-orang beriman tadi itu dia bakal terasing. Karena kita ada hidup di lingkungan yang yaitu tadi lingkungan yang aturannya itu tidak berdasarkan aturan Allah dan Rasulnya. Jadi begitu ya. Allah sampaikan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kita ini disuruh berislam secara keseluruhan ya. Apa yang Nabi bawa itu menjadi pegangan kita. Di antaranya itu aturan-aturan Islam, syariat-syariat Islam, kemudian juga halal haram menurut Islam. Kita disuruh mengikuti itu semua apa yang dibawa Nabi. Kemudian Allah sampaikan wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Berarti apa? Ketika Allah sudah memberikan aturan, ini aturan Islam. Ketika ada aturan lain ya, ada aturan lain yang mengatur hal yang sama, maka itu aturan berarti aturan setan. Allah udah bilang larang pacaran, kemudian ada aturan yang membolehkan pacaran, itu otomatis aturan setan. Ya. Dan Allah bilang apa? Jangan ikuti langkah-langkah setan, jangan ikuti aturan-aturan setan. Karena apa? Setan tuh musuh yang nyata. Yang ujung-ujungnya kalau kita ikutin bukannya bahagia malah sengsara. Ya, terutama kita bicaranya apa? Kita bicara orang beriman tuh bicara akhirat sebenarnya. Dunia ini kita jadiin apa? Pijakan buat akhirat. Itu harusnya begitu. Ya. Nah, jadi jangan kita ikuti aturan-aturan lain. Nah, tapi sekarang ini ya susahnya aturan yang ada itu hampir semuanya itu bertentangan dengan syariat Islam. Yang akhirnya kita ikuti ya, makanya kita jadi terpuruk seperti sekarang ini. Mau nggak mau tuh akhirnya jadi begitu. Nah, makanya tuh harus benar-benar kita jadiin ya dunia ini pijakan. Ya, dunia ini nih patokan. Karena biasanya begini, ketika kita baru hijrah atau kita belajar agama, orang baru belajar agama gitu, itu biasanya muncul kadang begini ya. Ini di dunia kita sekarang ya. Ketika dia hijrah gitu, terus hidupnya ya susah-susah aja, akhirnya dia bilang, kenapa sih aku nih hijrah tapi hidupku tetap susah, masalah tetap banyak, aku udah hijrah loh padahal. Aku nih udah sholat duha, kenapa gak kaya-kaya? Itu kadang begitu ya. Aku nih udah taat, kenapa kok hidupku masih berat aja? Kok masih ada ujian aja? Ini kenapa begitu? Itu kadang kita sering ngerasa begitu ya. Udah udah ngerasa taat, tapi habis itu udah sholat, tapi habis itu hidup masih susah begitu. Nah, kenapa dia begini ya? Karena dia salah sebenarnya. Apa kesalahannya? Ketika kita hijrah, ketika kita sholat, ketika kita puasa, ngelakuin ibadah yang lain, itu tuh sebenarnya tujuannya mendekatkan diri kepada Allah biar Allah ridho sama kita, terus kita dapat akhirat.
Sebenarnya tujuannya itu. Tapi orang sekarang menggunakan ibadah kepada Allah, menggunakan sholatnya itu buat dunia gitu loh. Biar dapat duit gitu. Biar nggak ada masalah. Ya mustahil selama antum hidup mau beriman nggak beriman pasti ada masalah. Ya, namanya hidup nih tempat masalah, kita nih tempat ujian, kita nih lagi diuji begitu. Nah ini harus kita pahami betul gitu. Ya, kalau enggak ya akhirnya kebanyakan ibadah-ibadah kita tuh justru untuk mengharap dunia gitu ya. Ketika kita mengharap dunia ya pasti sesuatu yang susah itu tuh bakal terasa banget. Maksudnya apa? Karena ibadah kita kepada Allah ya, sholat kita, puasa kita semuanya itu seharusnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, ini mengingat Allah yang kayak gimana? Ya yang mengingat Allah, ketika dia ingat Allah, maka dia takut akan ancaman Allah dan dia berharap akan janji-janji Allah ya, nikmat-nikmat yang dijanjikan. Kemudian dia mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat itu enggak cuma gue ingat Allah nih, tapi habis itu pelanggaran apa yang Allah enggak sukai dia lakuin, malah maksiat terus. Ya itu enggak ngaruh. Tapi ketika dia ingat, dia tahu aturan Allah begini, Allah ngatur begini, kemudian dia jalankan. Nah, itulah orang-orang yang bakal hatinya tenang. Contoh misalnya begini ya, kita ambil contoh. Ada orang dia udah hijrah, kemudian tetap ada masalah dalam hidupnya. Ketika orang tujuannya itu benar-benar hijrah mendekatkan diri kepada Allah, ketika dia punya masalah, maka dia bakal bilang, saya akan gunakan ya ujian ini, musibah ini untuk bersabar agar Allah ridho. Akhirnya hatinya pun jadi tenang. Karena dia percaya Allah itu maha segalanya. Kalau Allah saja mampu ciptakan saya, dunia dan seisinya, dan bahkan Allah mampu menciptakan masalah yang saya alami sekarang, musibah yang saya alami sekarang, ya, maka Allah juga bisa menyelesaikan, mengeluarkan saya dari masalah ini. Akhirnya yang dia tempel tuh Allah. Ketika dia miskin, ya, walaupun saya miskin, ya, nggak masalah. Karena apa? Ketika saya masih bisa ingat Allah, ya ini ujian kesabaran saya. Allah menguji kesabaran saya biar saya dapat pahala agar bisa nutupin dosa-dosa saya yang lalu. Akhirnya dia pun tenang gitu ya. Mau kaya nggak masalah. Ketika dia hijrah terus Allah kasih rizki lebih, dia akhirnya bersyukur atas nikmat Allah itu. Alhamdulillah ya Allah, saya tinggalkan dulu yang haram, sekarang kau gantikan dengan sesuatu yang baik. Ya. Alhamdulillah, akhirnya apa? Dia gunain juga hartanya untuk akhirat. Itu tanda bersyukurnya dia. Kemudian ketika dia kok nggak dikasih juga sesuatu yang tetap ada ujian-ujian dan musibah, dia bersabar dengan itu. Ya, dia bersabar dan dia percaya juga ya kan. Ketika Ummu Salamah itu ditinggal oleh Abu Salamah ya suaminya. Ini salah satu sahabat yang soleh juga. Kemudian Kemudian beliau ini sedih ya, kemudian dia minta nasihat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW suruh dia berdoa kan. Jadi diajarin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi diajarin tuh ya doanya. Jadi diingetin lagi ya, segala sesuatu itu milik Allah dan bakal kembali ke Allah. Ya. Akhirnya berikrar. Itu kalau kita tahu semua milik Allah dan bakal kembali ke Allah, itu sudah menenangkan setengah permasalahan kita. Hati kita tuh akhirnya jadi tenang. Oh ini punya Allah, Allah mau ambil silahkan gitu. Kayak kita dititipin misalkan kamera, kita dititipin laptop, kita dititipin mic. Ketika yang punya ngambil dan kita tahu itu bukan punya kita, ngasihnya gampang aja kan. Nah makanya diingetin lagi, apa yang kamu punya, suami kamu, istri kamu, semua itu kepunyaan Allah. Jadi ketika diambil ya udah, ya segala sesuatu punya Allah dan bakal kembali kepada Allah. Dan kemudian kita minta apa ya? Ya Allah gitu kan tadi. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah berikanlah aku pahala balasan daripada musibah atau ujian yang kau berikan ini. Ya, jadi kemudian apa? Kita minta pahala, kita tahu, ya kita sadar ujian ini nih dari Allah dan Allah pengen sebenarnya memberikan kita pahala. Jadi enak tuh, ya. Kemudian apa? Dan kemudian kita minta, ya Allah berikanlah aku balasan, ya yang lebih daripada apa yang aku kehilangan ini, apa yang aku tinggalkan ini. Ya, itu diamalin terus, habis masa idahnya tiba-tiba datang Umar bin Khattab. Coba bayangin. Ya, karena dia ditinggal suaminya tadi, Allah mau ganti yang lebih baik, dikirim Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab itu ya, itu sahabat mulia gitu, luar biasa. Sahabat mulia setelah Abu Bakar. Tapi balik lagi karena wanita kan, Ummu Salamah ini karena cinta sama suaminya, makanya dia bilang, Umar nggak lebih baik dari suamiku. Karena cintanya kan gitu ya. Akhirnya ditolak. Wah, Masya Allah ya. Dia tetap doa terus, dia amalin tadi. Habis itu datang Abu Bakar. Abu Bakar datang, siapa yang nggak kenal Abu Bakar? Ya, satu-satunya yang disebutkan sahabat oleh Allah dalam Quran itu kan Abu Bakar gitu. Sahabat terbaik. Tapi dia bilang balik lagi karena dia perempuan ya, ini nggak lebih baik daripada suamiku. Akhirnya ditolak ya. Kemudian sampai akhirnya Rasulullah SAW yang datang untuk meminta tangannya. Ya, Ummu Salamah akhirnya dilamar sama Rasulullah SAW. Habis itu berani nggak dia bilang, wah ini nggak lebih baik dari suamiku? Ya nggak berani tuh. Oh iya, ya oke Rasulullah, kamu emang lebih baik dari suamiku. Ya tapi habis itu aku ini udah tua, kamu punya banyak istri, sedangkan aku ini adalah wanita yang pencemburu. Oke lah, habis itu didoain sama Nabi dan seterusnya ya, biar nggak pencemburu. Akhirnya diterima lamarannya. Tapi kita bicara ya, akhirnya Ummu Salamah dapat yang jauh lebih baik daripada suaminya ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba antum bayangin. Ya, ketika didapat musibah, habis itu menyikapi dengan benar, maka hidupnya nggak akan ngerasa berat. Dan karena dia ngerasa bersama Allah, ya akhirnya Allah ringankan semua permasalahannya. Coba antum bayangin. Ya. Nah, ketika kita itu ngamalin benar tujuannya itu mengharap ridho Allah, pengen ke Allah, ya nggak ada masalah kita diapa-apain pun. Mau miskin gak ada masalah, kemudian mau kaya juga gak ada masalah. Sederhana itu hidup ini ya. Ketika kita dikasih harta yang sedikit ya kita bersabar gitu. Karena bisa jadi memang Allah tuh tahu kita tuh nggak mampu gitu untuk dapat harta yang banyak, untuk megang duit yang banyak. Ingat kasus Sa'labah gitu ya. Dia minta ya Allah, dia tuh sahabat ini ketika dia sholat, setelah sholat selesai dia langsung pulang ya. Dia langsung pulang, habis itu sahabat tanya, kenapa kamu gak zikir dulu, gak ngobrol dulu sama kami, kurang lebih begitu ya. Habis itu dia bilang, entah ibu atau istrinya lah, pokoknya ada seorang di rumah itu yang nunggu, kami tuh baju gantian, sampai begitu ya. Makanya dia minta sama Nabi, ya Rasul aku minta kaya gitu. Enggak, keadaan begini lebih baik buat kamu. Enggak, aku minta ini lebih baik buat kamu. Sampai akhirnya apa? Ya akhirnya ya udahlah Nabi doain. Ya, kemudian apa yang terjadi? Dia kaya, ditarikin zakat nggak mau ya. Apalagi setelah kambingnya udah banyak ya, kambingnya udah 1 lembah. Misalnya begini, zakat itu kan 2,5% ya. Ya 2,5%. Oke, kita bilang begini. Ketika antum punya kambing 10, berarti berapa tuh 2,5%-nya? Kira-kira 2. Taruh lah ya, kurang lebih begitu. Ya. Hitungannya. Jadi kalau antum punya 1.000, ya, kita ini ambil hitungan yang gampang aja gitu, 2,5%. Ketika ada 1.000 kambing, berapa berarti 2,5%-nya? 25 ya. 25. Kalau ada 100.000, 250. Nah, terus habis itu Salamah bilang, ini perampokan bukan zakat. Karena kambingnya udah banyak gitu. Ini mah bukan zakat, ini ngerampok gitu. Akhirnya jadi begitu ya. Akhirnya malah dia dikasih harta sama Allah, malah akhirnya jadi salah gitu loh. Dia bukannya lebih dekat sama Allah, malah jadi jauh, malah ngatain zakat itu perampokan, lain luar biasa begitu ya. Nah, itu kan akhirnya malah nggak baik buat dia gitu. Nah makanya buat orang-orang yang benar-benar beriman ya, dia percaya sama yang gaib tadi, dia beruntung banget ya, karena dia beruntung menjadikan Allah tujuan. Dia beruntung menjadikan dunia ini hanya keset pijakan agar bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beruntung bisa mencintai Allah gitu ya, bisa mencintai Nabi gitu ya. Mencintai Allah dan Rasulnya ini sebuah nikmat yang luar biasa, yang bahkan orang Islam pun ya, kaum muslimin pun mungkin banyak yang belum pernah bisa merasakan kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Itu banyak ya, tapi kalau udah di level itu, wah luar biasa. Kita berserah diri banget. Hidup tuh akhirnya gak, ya ujian ada, tapi ketika kita bersama Allah ya, Allah yang bisa menyelesaikan permasalahan kita, dan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang sama kita, terus apa susahnya gitu ya kan. Yang penting ya,
oh lagi ada masalah, Allah pengen nih kita curhat mungkin sepertiga malam karena udah lama nggak tahajud dan seterusnya begitu. Ya udah kita lakuin. Akhirnya bangun malam bermunajat sama Allah. Ya Allah, aku begini kita cerita. Itu enak luar biasa. Ya, dan hanya sedikit kaum muslimin yang melakukannya. Karena apa? Bukan kita banyak kaum muslimin atau ya kalau banyak manusia ya, mayoritas manusia itu menjadikan standar kehidupannya itu akhirnya dunia. Dan hanya sedikit yang menjadikan standar perbuatannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit inilah orang-orang yang terasing atau ghurabah itu tadi ya. Menari di balik bayangan tuh ya mungkin apa ya bahasanya? Ya kita nih mungkin enggak kelihatan gitu, bukan siapa-siapa, tapi sebenarnya kita bahagia walaupun orang lihat lu ngaji nggak kaya-kaya, tapi kita dekat sama Allah kan, itu kita seneng gitu, nggak masalah. Emang kenapa gitu loh? Ya, emang kenapa? Bahkan mungkin ya kalau kita ada di level tertentu, masuk surga itu kita nggak ngarep nikmatnya lagi, udah nggak peduli. Nanti di surga, mungkin beberapa orang pikirannya, bidadari gitu kan, yang mungkin kesusahan di dunia sama jodoh kan, bidadari. Dan di dunia miskin mungkin banyak yang, harta, berlian, kerikilnya aja berlian misalnya gitu. Tapi buat orang-orang yang udah deket sama Allah, nggak peduli lagi itu. Iya. Yang ditanya, di surga ada Allah nggak? Ada. Ya udah saya mau. Atau bahkan orang yang sudah terlalu cinta sama Nabi, di surga ada Nabi nggak? Ada. Ya udah saya mau masuk surga. Gitu. Atau orang yang udah terlanjur suka sujud sama Allah Subhanahu wa taala, dia bakal tanya, di surga ada sholat nggak gitu loh, boleh nggak sujud sama Allah? Boleh. Baru dia mau. Kenikmatan tuh udah nggak terlalu dipikir lagi. Karena dia tahu ketika dia bisa bermunajat sama Allah ya sama penciptanya tuh, itu sesuatu yang akhirnya dia ngerti hakikat dari kenikmatan tuh ya begitu. Ya, jadi kenikmatan yang paling utama ya kalau kita bicara di dunia ini adalah kita tuh paham kenikmatan taat kepada Allah. Nah itu tadi. Ternyata nikmat banget ya ketika kita taat sama Allah. Nah itu yang kita cari sebenarnya di dunia nih ya. Hidup gitu, terus habis itu bisa menikmati ketaatan. Yang di orang lain mungkin ya yang belum pernah ngerasain, dia ngerasa yang namanya ketaatan itu justru sesuatu yang memberatkan gitu ya, sesuatu ini kewajiban yang dilakuin rutin tapi kosong. Tapi kalau orang yang ngerti aku sholat nih ya ini perintah Allah dan kondisiku terdekat sama Allah tuh justru ketika aku sujud ya akhirnya dia sangat menikmati sujudnya, dia sangat menikmati sholatnya. Nah ini yang luar biasa begitu ya. Akhirnya pun urusan dunia buat dia jadi kecil. Maksudnya masalah dunia apa sih? Kan yang kesenangan dunia itu yang ditawarkan harta tadi ya, tahta atau wanita lah pasangan gitu. Iya. Itu yang ditawarkan. Ketika dia nggak punya harta kecil, kenapa? Aku nggak punya harta pun Allah bisa kasih aku hidup gitu. Ya. Kemudian misalkan tahta, aku jadi nggak jadi apa-apapun, Allah masih bisa ngasih aku kehidupan. Itu yang dipikirin dan dia bakal bahagia terus. Ya. Bahkan orang yang kaya itu belum tentu bahagia karena dia udah terjebak sama dunia. Ya. Ketika penghasilan segini dia pengen beli mobilnya Avanza. Udah naik lagi dia pengen mobil SMK kan gitu ya. Yang langka gitu kan ya. Misalkan begitu. Apa mobil SMK favoritmu? Ya, kemudian dia pengen lagi, gue pengen Mercy lah gitu. Pengen Lamborghini misalkan. Dan seterusnya, naik. Terus udah punya satu, pengen dua. Kemudian setelah dia punya, baru dia ngeliat, nih mobil banyak buat apa ya? Kosong akhirnya ya bingung juga. Harus bayar perawatan, pajak dan seterusnya banyak begitu. Akhirnya semakin menyulitkan dia juga. Dan ketika dia jual, dia bakal malu. Lu miskin ya, lu dijual mobil sekarang. Hidupnya didikte oleh manusia, oleh makhluk. Gak pernah selesai. Jadi dunia nih ya, sebenarnya dunia nih ya. Ini buat teman-teman yang belum kaya, yang belum nikah ya, yang belum jabatannya belum tinggi. Jadi ada kisah, jadi begini, ini anekdot kisah ya. Jadi ada dua orang jalan bareng nih, kayak kita jalan ya. Terus habis itu nemu sisir.
Habis itu rebutan. Ini sisir gue yang lihat dulu. Ini gue yang lihat dulu. Akhirnya berantem mereka, tonjok-tonjokan ya. Habis itu setelah dapat sisirnya, habis itu mereka sadar. Ya. Yang menang tadi dia bilang, ini sisir buat apa ya? Wong aku sama dia sama-sama botak. Iya juga. Jadi maksudnya apa ya? Ketika nemu, ketika ngelihat, ketika belum punya, pengen gitu. Tapi setelah punya ya udah buat apa? Akhirnya gitu, mikir juga. Kalau kita bicara koruptor yang kelas kakap ya, itu dia duit di bank itu, ya, itu nggak cuma kayak kita ya 100, 200 mentok 3 juta misalnya gitu ya. Lebih sering nolnya. Kalau enggak 50 biar 50 lah ya enggak. Biar enggak diambil. Tapi koruptor itu duitnya tuh 100 miliar, 200 miliar. Pertanyaannya ketika dia nambah korupsi misalkan 200 miliar lagi ya. Terus buat apa gitu? Enggak dipakai juga. Bakal mejeng aja udah. Itu pun gak dipamerin sama dia. Iya juga tuh. Iya kalau dipamerin bisa dicurigain, ketangkep kan gitu. Iya. Itu pun disembunyiin pakai rekening orang lain. Terus buat apa? Akhirnya kayak orang botak nemu sisir tadi. Nah, terus duit gua banyak buat apa? Ya dunia itu emang begitu. Ngeselin emang dunia itu ya. Dunia itu emang menipu ya. Emang kesenangannya menipu gitu. Kita waktu miskin ya, antum pengen, wah gua kayak pengen makan daging, makan ini. Ketika udah kaya makanannya udah dagingnya tuh steak itu yang wah olahannya khusus lah tenderloin gitu. Iya, itu mah jenis ininya aja, tapi yang sapinya tuh untuk sapi dari India mungkin kan mahal. Nah, itu ya sapi dari mana gitu diolah dengan khusus ya. Yang mungkin harga satu piringnya tuh nyampe 1 juta 2 juta, kalau udah sering juga bosan. Iya. Terus buat apa gitu. Kelak juga ya, paling ujung-ujungnya rindu nih ikan asin zaman dulu kan gitu. Atau ujung-ujungnya malam lapar makannya apa? Indomie juga. Intinya gitu dunia itu ya. Jadi ya memang kesenangannya menipu gitu. Makanya tuh ya kita tuh harus balik lagi menuju ke Allah. Walaupun memang gak mudah kita hidup di zaman sekarang ini. Dan biasanya ya tantangan terbesarnya juga justru biasanya dari orang terdekat. Ngapain kamu ngaji-ngaji terus gitu? Emang ngaji bisa bikin kamu kaya? Nah begitu. Ya. Kenapa dia ngomong begitu? Karena yang ngomong tadi masih di level orang yang menggunakan ibadahnya itu untuk mendapatkan dunia tadi. Kenapa kamu nggak kaya-kaya? Kenapa kamu begini? Ya. Nah memang begitu, dan ini sesuai sebenarnya orang-orang yang taat ini sesuai dengan hadis Nabi ya. Islam itu dulu muncul dalam keadaan terasing. Ya, dan kemudian akan kembali menjadi terasing pula. Dan beruntunglah orang-orang yang terasing ini. Nah, maksudnya orang terasing ini yaitu tadi menenggesin. Dulu Islam itu mulai ditinggalkan di zamannya kaum Quraisy lagi berkuasa. Sama kayak sekarang, Islam kan mulai ditinggalin. Ya, Islam yang boleh itu cuma ngebahas masalah ibadah-ibadah saja ya. Ngomong Islam soal ekonomi ya, itu pasti langsung dicurigai gitu ya. Kalau ngomong Islam misalkan soal politik ya, itu dihabisi. Ya, pasti sikat pasti begitu ya. Itu zaman sekarang. Intinya terasing, sama kayak zaman Nabi dulu. Ya, makanya itu kemudian ya Nabi diutus untuk apa? Ya, Nabi diutus sendiri ya. Di antara seluruh orang kan akhirnya dia terasing sebenarnya. Kemudian orang-orang yang ikut Nabi kan hanya segelintir saja. Sama juga kayak zaman sekarang. Ya, zaman sekarang kita nggak punya nabi, tapi kita punya pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya, kan begitu. Ya, kita ikutin ulama aja yang sekarang ini. Ya, nah kemudian yang orang ikut ulama pasti terasing, pasti begitu. Dalam artian jumlahnya pasti sedikit. Ya, dan yang musuhin nggak cuma dari luar Islam, tapi dari dalam Islam pun kebanyakan mereka ya bakal terasing juga gitu ya. Intinya tetap terasing entah dari luar entah dari dalam ya. Dalam artian ini yang menjadi pegangan hidupnya. Ketika mereka hanya mencari ridha Allah tuh bakal terasing gitu. Ya. Tapi apakah mereka bisa hidup dan terus berbaur? Jawabannya bisa gitu ya. Tetap bisa. Jadi intinya itu adalah terasing itu bukan kita yang akhirnya menyendiri hidup di rumah aja atau semakin ke hutan, itu enggak.
Tapi terasing itu di sini adalah kita berpegang kepada syariat Allah Subhanahu wa taala ya, yang diturunkan kepada nabinya, yang sudah dicontohkan, dipraktekkan nabi, yang sudah kemudian dirinci oleh para ulama ya. Ditafsir Al-Qur'an itu oleh para ulama ya, dan seterusnya. Itu yang harus jadi pegangan kita. Terasing karena apa? Karena sedikit orang yang tetap berpegang kepada Allah dan Rasulnya ya. Sedikit di situ, tapi yang lain banyak. Nah, makanya jadi terasing itu juga jangan salah persepsi gitu. Kurang lebih begitu ya. Oke, begitu teman-teman semua ya, sahabat-sahabat online yang gaji. Ini sudah masuk sesi tanya jawab. Buat teman-teman seperti biasa bisa langsung kasih pertanyaannya di komenan di live streaming ini. Tapi mohon maaf nih, berhubung karena HP-nya MC rada ngadet gitu. Jadi nanti bisa nggak kelihatan, bisa minta tolong mungkin mas-masnya dibuka dulu. Takutnya nanti kalau lagi ngadet ada pertanyaan masuk. Bisa langsung teman-teman semua ya. Bagi yang udah pernah ngendarain mobil SMK nanti dapat giveaway. Kayak gitu ya teman-teman semua ya. Alhamdulillah ini mungkin banyak banget dari teman-teman yang ketika baca temanya gitu, mungkin perkara soal kita biar nggak ujub atau gimana gitu. Nah tapi ternyata teman-teman semua ini lebih menggelegar lagi itu. Mantap sekali pokoknya lah. Ini udah ada pertanyaan belum mas? Belum ya? Belum? Oke, mungkin dari saya dulu itu Ya pertanyaan. boleh, silakan. Ya. Jadi ini kan menarik banget ya Tat ya. Soal apalagi tadi bahas pembukaannya itu pakai pembahasan fase-fase hidup kita dulu. Ya. Gimana kita sekarang kondisinya di mana dan dari mana kita berawal. Terus kemudian tadi Ustadz juga jelasin bahwasannya kalau kondisi kita yang sekarang nih mau nggak mau kayak begini karena sudah zamannya membentuk kita membuat serba terpaksa gitu. Akhirnya ngikutin alur gitu. Nanti kemudian sebetulnya kan udah jelas banget teman-teman ya. Entah gimana cara nanti kita bisa menjadi bangkit kembali setelah kita lama di malam yang pekat ini, kemudian jadi fajar itu nanti itu urusannya Allah. Tapi mungkin lebih ke apa yang harus kita lakukan gitu Tat, untuk bertahan dalam kegelapan malam ini gitu mungkin Tat. Iya ya, apa yang harus kita lakukan ya? Ya intinya begini, kita harus paham. Intinya gini, yang pertama kita harus kenali Allah. Ya. Ketika kita kenal Allah ya, ketika kita berusaha mengenal Allah, maka kita akhirnya jadi paham. Kenapa kok dunia jadi sekarang ini? Itu juga kehendak Allah. Atas izin Allah gitu. Kenapa kok umat Islam akhirnya jadi tertindas dan segala macam ya? Itu atas izin Allah ya. Jadi tujuannya apa ya? Kita bisa ambil ya. Kemudian Allah memang pengen begini. Kemudian yang kita perlu lakukan adalah, nah ini justru mungkin Allah pengen tunjukin kepada kita semua, kita tuh udah nggak bisa berharap sama siapapun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini paling penting ya. Jadi kita mau berharap sama si A, mau berharap sama si B, ya. Wah kayaknya si B bener nih. Lah ujung-ujungnya gabung sama si A juga kan begitu misalkan. Ya. Lah ini jadi gabung sama si A juga. Akhirnya apa? Nggak bisa kita akhirnya berharap sama si B ini nggak bisa. Kemudian berharap lagi sama si C sama aja, nggak bisa juga. Akhirnya sampai pada kesimpulan, betul, berharap hanya bisa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi ya kita kenali Allah juga. Ternyata kalau kita kenal Allah kita jadi tahu, kita jadi paham. Ternyata kondisi seperti ini Allah pengen agar kita tuh mendekat kepada Dia. Kita berharap pertolongan hanya kepada Dia, nggak ke yang lain. Justru memurnikan kita punya tauhid kan, memurnikan kita punya tawakal gitu akhirnya. Ternyata begini tuh. Kita belajar lagi ya akhirnya kenal. Udah nggak ada yang semua ini atas izin Allah. Ketika Allah mau angkat masa ini ya, mau angkat kezaliman ini ya gampang. Kalau Allah mau gitu ya. Yeah. Yang penting ketika kezaliman ini diangkat, kita ini ada di barisan orang-orang zalim tadi yang mau dimusnahkan, atau kepada orang-orang yang sedang mendekat kepada Allah. Jadi pilihannya ada di situ ya. Kondisi ini dinikmatin aja ya, memang begini, nggak usah nyalahin juga. Ketemu orang, kamu ini ya hanya menggunakan dunia ibadahmu untuk dunia, ngapain ngomong begitu? Yang kita ketemu orang ya udahlah, memang kondisinya begini, fokus sama apa yang kita bisa lakuin. Gitu aja. Aku kurang kenal nih sama Allah, makanya hidupku berat sekarang ini. Udah dilakuin ya. Lah kenapa kok aku nggak pernah bersyukur ya gitu. Ya, misalkan orang-orang yang sudah ngelakuin sholat, ya, orang-orang yang udah hijrah gitu, itu bisa introspeksi. Kenapa aku nggak bersyukur atas nikmat iman dan Islam ya gitu. Kalau kita belajar kenal Allah tuh kita bakal tahu.
nikmat iman dan Islam ini segalanya akhirnya kita jadi bisa tahu. Akhirnya jadi begitu tuh. Jadi harus kita lakuin yaitu mendekat terus kepada Allah, kenali Nabi ya, belajar terus begitu. Karena dengan belajar itu maka Allah akan pahamkan kita ya. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan akan difahamkan agama. Dan di antara difahamkan agama itu kita difahamkan Allah ya atas nikmat-nikmat yang telah diberikan. Karena banyak orang yang enggak paham apabila yang dia terima dalam hidupnya ini tuh nikmat gitu loh. Dia nggak tahu yang Allah kasih ke dirinya itu sebenarnya nikmat. Itu banyak yang nggak sadar. Ya, oksigen, terus habis itu kenapa dia akhirnya yang dulu pengennya kuliah di jurusan A, terus habis itu nggak mau kuliah di jurusan B, ya. Yang kenapa kok dia dilahirkan dari orang tua yang miskin, nggak orang tua yang kaya begitu. Akhirnya dia bakal ngerti gitu. Oh ternyata begini, oh ternyata begini, oh ternyata begini begitu. Ya, maksudnya ternyata Allah menghendaki kebaikan ada pada dirinya. Ya, akhirnya setelah itu dia paham, oh ternyata aku dilahirkan dari keluarga yang susah dulu. Ya, akhirnya itu sebenarnya nikmat Allah agar menjadikan aku pribadi yang kuat yang nggak cengeng. Akhirnya kan jadi begitu. Oh itu nikmat tuh ternyata. Tapi banyak orang yang nggak nganggap itu sebagai nikmat. Justru itu nganggap sebagai cobaan. Allah bukan cobaan malah. Allah ini nggak suka sama saya begitu ya. Kenapa harus aku ya Allah? Itu kan dia gak nerima takdir Allah. Padahal itu bisa jadi baik buat dia. Kalau dia dilahirkan dari keluarga yang kaya tapi misalkan gak beriman, bisa jadi sekarang dia belum beriman. Udah, makanya itu yang terbaik apa yang Allah kasih kepada kita tuh berarti itu yang terbaik ya. Syukuri ya. Makanya itu difahamkan itu ya diantaranya adalah faham atas nikmat-nikmat yang Allah kasih. Karena banyak kaum muslimin itu nggak sadar dia dikasih nikmat gitu, dia nggak paham kalau yang dikasih ke dia itu nikmat, dia nggak paham. Banyak yang begitu gitu ya. Ada pertanyaan nggak Mas masuk? Belum ada juga. Udah ada offline ada. Berapa menit lagi Mas? Nggak apa. Ya mungkin dari Ustaz Alan. Itu apa? Iklan. Ya ini ada kopi cappuccino ya review dulu. Dari Jogja Coffee ya, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, kopinya mantap ya. Rasanya kopi ya. Alhamdulillah. Kopi, ya. Rasanya kopi. Oke, jadi mantap. Apa? Penutup? Ya mungkin apa mau dari aku dulu aja ya berarti. Oh iya. Mungkin saya sedikit mau ngasih hikmah yang tak dapat dari apa yang Ustadz Alan sampaikan. Sebetulnya itu banyak banget teman-teman semua, tapi mungkin yang kita persingkat aja yang sesuai dengan tema gitu. Kalau sungguhnya itu orang-orang yang dia yang terasing itu semacam bayangan yang menari-nari. Kenapa? Mereka tuh kelihatan gelap gitu. Mungkin kelihatan kayak suram gitu kan di belakang, orang-orang terbelakang. Tapi sebetulnya mereka tuh menari-nari gitu. Iya gitu. Mungkin dat ya. Ya mungkin Ustaz. Ngapain dia menari-nari ya? Senang gitu maksudnya. Senang. Mereka yang benar-benar bahagia. Oh, berarti mereka penipu. Enggak tahu juga gitu. Insya Allah enggak dat. Enggak ya? Iya. Oke, apa tadi? Ustaz, monggo bisa kasih closing statement mungkin. Closing statementnya ya? Apa ya closing statementnya tuh? Oh iya, jadi kita tuh ketika kita hidup tuh kita harus paham tentang kehidupan ini gitu. Ketika kita hidup tuh kita harus paham tentang kehidupan ini. Hidup tuh bukan main-main ya. Hidup tuh serius. Kenapa? Karena dari hidup ini akan menentukan kehidupan kita yang abadi nanti. Ya, makanya itu kenali yang menciptakan kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala. Dan kenali juga kekasihnya ya. Kenapa kok Allah itu bisa mencintai, bisa menjadi apa ya? Kenapa Rasulullah SAW itu bisa menjadi kekasih Allah? Itu pelajari ya. Kita bisa tiru, kita bisa teladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan sudah selayaknya beliau menjadi teladan kita ya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga karena kalau tujuan kita sudah mantap ya, Allah dan Rasulnya, maka terasing itu bukan masalah lagi ya. Terasing itu bukan masalah.
jelek itu bukan masalah kita terasing atau enggak. Jelek itu ketika kita nggak bisa masuk surga. Ya. Sukses itu apa? Ya sukses itu kalau kita masuk surga. Nah makanya jadilah orang yang sukses ya. Dan orang sukses itu nggak mempedulikan dalam artian cibiran orang tuh dia nggak pedulikan. Ya omongan orang tuh nggak penting buat dia, karena yang buat dia penting adalah omongannya Allah dan Rasulnya. Itu. Ya gitu teman-teman semua ya. Jadi jelek itu bukan dia yang nggak glowing, dan sukses itu bukan dia yang nggak punya subscriber. Gitu. Masya Allah. Kurang lebih mohon maaf dari saya pribadi, itu kekurangan dari saya, dan kelebihan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya saya juga minta maaf ya kalau ada kurang-kurang. Biliman wa akhlaqna kunna qawiyan wa bidun liman wa akhlaqna kunna dhaifan la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sia.